Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Penyebaran virus corona di dunia sudah menjadi pandemi dan berdampak variatif bagi berbagai aspek kehidupan. Ada yang buntung, ada juga yang untung. Dari sana Besti akan menyajikan faktanya dalam fact check berikut ini. Silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa Metro Siang, berani berinovasi adalah kata kuncinya agar mampu bertahan di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Dan menurut seorang pakar marketing Inventure Consulting, setidaknya ada 10 sektor usaha yang paling terpukul pemirsa di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kita lihat yang pertama adalah sektor hotel dan juga pariwisata yang saling berkorelasi sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lalu ada industri penerbangan dan data dari McKinsey pada April 2020, penurunan nilai pasar di industri komersial aerospace mencapai 46% pemirsa. Secara global, angka ini mulai dari pembatalan penerbangan hingga proses refund yang memukul keuangan setiap perusahaan penerbangan di dunia. Lalu ada juga Meeting Incentive Conference and Exhibition atau MISC yang sampai Juni ini saja, jika kita ingat, tidak terdengar adanya penyelenggaraan konferensi tingkat nasional, regional, bahkan global, dan berbagai event harus dibatalkan. Lalu sektor usaha keempat yang juga terdampak adalah bar dan juga restoran dengan sistem hanya melayani takeaway atau delivery. Setidaknya restoran-restoran kehilangan pemasukan antara 46 sampai 48%. Angka ini diasumsikan dari angka orang yang datang untuk makan di tempat atau dine-in pemirsa. Yang kelima ada bioskop dan juga konser yang juga terpukul akibat pandemi corona karena pada Maret 2020 lalu saja angka kunjungannya ini sudah menurun hingga 50%. Padahal di Indonesia sendiri kasus positif pertama diumumkan pada awal Maret 2020, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020. Lalu industri yang keenam juga ada olahraga karena sejumlah event dibatalkan, salah satunya adalah Olimpiade Tokyo di Jepang, bahkan di dalam negeri Pekan Olahraga Nasional di Papua juga dibatalkan. Lalu ada mall dan retail yang juga sangat terdampak, consumer elektronik yang nilai pasarnya turun lebih dari 25% akibat corona ini. Bahkan industri otomotif yang nilai pasarnya berkurang lebih besar lagi hingga 30% juga terdampak. Begitu juga dengan industri atau sektor industri bahan bakar pemirsa. Lalu bagaimana dengan potensi kerugian negara ini secara nasional pemirsa? Saya mengutip data yang diberikan oleh ekonom Indef, Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, yaitu Bima Yudhistira, yang mengatakan bahwa kita lihat pernyataannya, pertumbuhan ekonomi Cina atau Tiongkok sangat mungkin terjegal akibat corona ini dan merosot ke level 5% di 2020 atau 1% dari pertumbuhan di tahun lalu, di tahun 2019 pemirsa. Sebelum merebaknya virus corona ini, Indef telah memasang target pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu optimistis terhadap Indonesia, yaitu 4,8% saja. Target ini jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada level 5,3%. Dan dari berbagai hitungan ini dan turunannya, Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi makin tertekan hingga level 4,5% sepanjang tahun ini sampai tutup tahun di bulan Desember 2020, sehingga Indonesia dinilai berpotensi kehilangan 127 triliun rupiah pemirsa. Dan disampaikan juga oleh Bima Yudhistira, Bima mengutip dari pemerintah bahwa setiap 1% penurunan ekonomi Tiongkok ini berkorelasi dengan penurunan ekonomi Indonesia 0,3%. Artinya sekali lagi, setiap penurunan 1% ekonomi Tiongkok, Indonesia juga akan mengalami penurunan 0,3%. Berbagai kerugian ini juga berdampak pada angka pengangguran pemirsa. Kita lihat bersama angka pengangguran yang diproyeksikan oleh pemerintah karena pada dasarnya Kementerian Ketenagakerjaan masih menghitung angka pasti pekerja yang terdampak COVID-19. Namun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan total ada 1.700.000 orang lebih pekerja yang terdata secara baik. Jika dirinci angkanya seperti ini. Untuk pekerja formal yang di PHK atau dipecat, angkanya lebih dari 375.000 orang. Sementara masih pekerja formal yang dirumahkan dalam artian sementara waktu saja ada lebih dari 1 juta orang. Sementara untuk pekerja non formal angkanya tidak berbeda jauh dengan angka pekerja formal yang di PHK, yaitu 314.000 orang. Angka ini semuanya dikatakan lebih pemirsa, artinya masih belum menunjukkan keseluruhan jumlah pegawai yang terdampak pandemi virus corona. Karena Kementerian Ketenagakerjaan mengakui
mengetahui masih ada 1,2 juta pekerja yang menunggu validasi Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut angka kemiskinan dan pengangguran bakal melonjak akibat pandemi virus corona. Hal ini terjadi karena adanya resiko perlambatan pertumbuhan ekonomi imbas COVID-19. Dalam skenario berat, sekali lagi dalam skenario berat, pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya sebesar 2,3% dari target sebelumnya sebesar 5,3% di 2020. Bahkan ekonomi bisa saja negatif 0,4% menurut Kementerian Keuangan dengan skenario sangat berat. Kalau yang tadi berat, yang ini sangat berat. Sehingga dampaknya ini bisa seperti ini pemirsa. Kalau terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat berat, diproyeksikan ada hampir 3 juta orang Indonesia menjadi pengangguran, lebih tepatnya 2,9 juta orang. Sementara kalau sangat berat, bahkan negatif tadi, ada 5,2 juta orang Indonesia yang berpotensi menjadi pengangguran pemirsa. Agar dunia usaha kita tetap hidup dan sehat sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, pemerintah sudah melakukan sejumlah cara. Di antaranya dengan memberikan insentif untuk sektor usaha. Sebenarnya tidak hanya untuk pengusaha tapi juga untuk karyawan. Kita lihat bersama sejumlah insentif yang diberikan oleh pemerintah, tidak hanya untuk pengusaha tapi juga untuk karyawan. Yang pertama ada insentif dari PPh pasal 21, ini untuk karyawan pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari sekitar 1062 bidang industri tertentu mendapatkan insentif ini pemirsa. Jadi karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja atau kantor Anda, tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai. Yang kedua ada insentif PPh pasal 22, ini terkait dengan impor, kini juga diberikan untuk 431 bidang industri dari yang sebelumnya hanya 102 bidang. Lalu ada PPh pasal 25 terkait dengan angsuran, insentif PPN yang tidak kalah penting juga ada insentif untuk pajak UMKM sehingga pelaku UMKM ini mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif yang mencapai 0,5% ditanggung pemerintah, sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan. Selain itu pemirsa, untuk menjaga keberlangsungan ekonomi nasional, pemerintah juga memberikan stimulus perpajakan untuk 18 sektor industri pemirsa. Ini mulai dari pertanian, konstruksi, pendidikan hingga kesehatan dan juga pariwisata. Kita lihat informasi grafis berikutnya yang tidak kalah penting adalah ada tips dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin agar pengusaha mampu bertahan. Kita lihat lebih tepatnya ini adalah tips dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur pemirsa. Yang pertama, melihat dampak pada tempat kerja. Di sini para pelaku usaha diminta untuk melakukan mappingan atau pemetaan secara terperinci dan detail bagaimana sumber daya manusia mereka, bagaimana dengan sumber daya lainnya agar bisa menetapkan target yang tepat untuk menghadapi corona ini. Lalu leadership, pemimpin diminta untuk berani mengambil tanggung jawab. Kita lihat searah dengan jarum jam, supply chain, begitu juga dengan lingkungan, karena lingkungan yang berubah membuat pola konsumen juga berubah di sini, masyarakat kita berubah, dan juga pola transaksi atau revenue dan juga potensi pelanggan. Ini terkait dengan lingkungan tadi di mana masyarakat atau konsumen juga berubah pola pembeliannya pemirsa. Sebagai penutup, selalu ada harapan di balik setiap masalah. Kita lihat industri apa saja yang justru meraup banyak keuntungan di tengah kondisi seperti ini pemirsa. Setidaknya ada 6 industri yang justru meraup keuntungan di tengah kondisi seperti ini. Datanya saya ambil dari Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah industri tekstil dan juga produksi tekstil yang sejak Maret saja sudah diminta untuk memproduksi masker secara massal lebih banyak lagi. Lalu industri kimia karena permintaan hand sanitizer saja juga sudah meningkat. Farmasi, alat kesehatan, jasa logistik, jasa telekomunikasi juga meningkat dan meraup keuntungan banyak karena saat ini semua dilakukan secara online atau virtual. Begitu juga dengan jasa elektronik dan juga makanan dan minuman. Optimis dan berani berinovasi adalah kata kunci untuk menghadapi pandemi virus corona ini. Saya kembalikan ke Marvin Sulistyo. Terima kasih untuk pemaparan dari Salam Pesi dalam Fact Check.